Assalamualaikum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan mengambil absen Anda semuanya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga anak ibu selalu hadir di setiap pertemuan kita. Amin. Baik, apakah anak-anak ibu udah pada makan pagi atau sarapan pagi? Udah, alhamdulillah. Jadi anak-anak ibu semuanya jangan lupa makan pagi dulu atau sarapan, karena itu sangat berpengaruh nanti terhadap anak ibu gitu, karena kita kan belajar dari pagi sampai siang dan itu juga membutuhkan tenaga. Jadi kalau anak-anak ibu nggak makan, ntar ada yang sakit atau yang pingsan gitu, karena anak-anak ibu tidak makan dari pagi gitu sampai siang. Nah, tadi sebelum ibu masuk ke sini, dari luar ibu udah kelihatan lokalnya rapi, bersih, dan ibu udah masuk. Dan ternyata tambah bersih lagi karena tidak ada sampah, kursi-kursinya rapi, dan sepatu-sepatunya sudah disusun secara rapi. Dan semoga ini dipertahankan ya. Dan ibu berterima kasih kepada Piget hari ini. Terima kasih telah membersihkan lokal kita, dan alhamdulillah lokal kita enak dipandang dan belajarnya juga dengan suasana yang senang dan bersih dan nyaman gitu. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ibu ingin segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini mohon disingkirkan dulu, karena ibu tidak ingin fokus anak-anak ibu hilang dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi kita gitu, karena ibu ingin fokus anak-anak ibu hanya kepada materi kita dan ibu. Bisa? Oke, bisa ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu. Baik, adakah yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Gaby. Ya, betul, Gaby bilang tadi itu materi tentang ikhlas. Nah, adakah dari anak-anak ibu yang tahu apa itu ikhlas? Ya, silakan Ipit. Betul, 100 untuk Ipit. Kita beri aplaus dulu untuk Ipit. Bahwasannya tadi Ipit bilang ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, melainkan perbuatan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar anak ibu, masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, ini kalau kayak gini senang ibu, karena anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita dari minggu lalu ke minggu sekarang. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang taubat. Ya, betul, tentang taubat. Nah, adakah dari anak-anak ibu yang tahu apa itu taubat? Ya, Ani silakan. Iya, hampir betul. Tadi Ani bilang taubat itu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat. Ya, betul yang dikatakan Ani, tapi ada lebih tepatnya lagi. Ada yang tahu? Ya, Ipit silakan. Betul, tepuk tangan untuk Ipit dulu. Masya Allah ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita dulu sebelum ibu akan menjelaskan tentang taubat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak ibu tahu tentang pengertian taubat dan mengetahui dalil tentang taubat,
dan juga syarat-syarat taubat dan hikmah kita melakukan taubat. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk dulu kepada pengertian taubat. Nah, taubat ini secara bahasa Arab itu tuh berasal dari kata tawaba yang berarti kembali atau kita kembali kepada Allah. Nah, taubat ini juga berarti memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan dan kesalahan yang kita perbuat, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, di mana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu baik yang ada di dalam anggota tubuh kita, seperti tangan ini kita gunakan kepada hal yang berbuat maksiat, maka kita harus taubat. Begitu juga dengan mulut kita, apakah kita menggunakan lisan dan mulut kita ini secara baik-baik atau tidak gitu, atau kita melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Atau apakah kaki kita gunakan untuk pada hal yang baik atau kita langkahkan kaki kita kepada perbuatan yang maksiat. Begitu juga dengan mata, apakah kita menggunakan mata kita ini sesuai pada mestinya atau kita sebaliknya menggunakan mata kita ini dengan melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Begitupun dengan juga pikiran kita, apakah kita menggunakan pikiran kita ini pada seharusnya atau kita menggunakan pikiran kita dengan hal-hal yang maksiat begitu. Nah, ketika itu kita lakukan secara maksiat di anggota tubuh kita gunakan secara maksiat, maka kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan anggota tubuh kita itu tuh semata-mata hanya untuk Allah berbuat baik atau beribadah kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita diberikan anggota tubuh yang sempurna oleh Allah, maka gunakanlah hal itu pada mestinya, atau gunakanlah porsi badan kita ini sesuai dengan porsinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang taubat. Nah, dalil tentang taubat ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 222, di mana dalam ayat ini Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan senang ketika ada orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak ibu semuanya, ketika terbesit dalam hati anak-anak ibu untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, maka ketahuilah anak-anak ibu, sebenarnya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gadaikan cinta Allah hanya karena dunia. Seperti yang kita ketahui, siapa yang punya bumi ini yaitu adalah Allah, siapa yang punya materi adalah Allah. Maka ketika kita mengambil cintanya Allah, maka semua yang ada di dunia ini akan menurut kepada kita. Tapi ketika kita menggadaikan cintanya Allah hanya karena dunia, maka dunia itu semakin besar bagi kita dan cintanya Allah semakin jauh kepada kita. Maka demi Allah ibu katakan, ketika terbesit di dalam hati kita untuk menjadi lebih baik lagi, maka ketahuilah kita sedang dicintai oleh Allah. Maka ambillah cinta Allah itu, dan jangan engkau menggadaikan cinta Allah dengan dunia ini. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, walaupun kita berbuat maksiat, tapi ketahuilah Allah tetap menunggu hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha pengampun anak-anak ibu semuanya. Jadi ketika anak-anak ibu pernah melakukan kesalahan baik dalam lisannya, tangannya, atau perbuatan yang kita lakukan secara maksiat, dan kita merasa diri kita ini hina
dan kita takut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut tidak diterima oleh Allah taubat kita. Tapi ketahuilah anak ibu semuanya, walaupun dosa kita banyak, maksiat kita banyak, tapi Allah selalu memaafkan kita dan selalu menunggu-nunggu hambanya agar mau bertobat kepada Allah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat taubat. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan taubat, syarat yang pertama yaitu taubat yang dilakukan seketika itu juga. Maksudnya ketika kita ingin taubat, maka langsunglah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan sholat taubat. Nah, di mana taubat ini bagusnya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau melakukan taubatan nasuha. Nah, selanjutnya syarat yang kedua yaitu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini kita bersungguh-sungguh melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak misalnya kita taubat sekarang, besok maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Dan itu sebenarnya tidak bagus. Bagusnya kita emang tekadkan di dalam hati kita akan taubat, dan setelah kita melakukan taubat, kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi, dan kita harus istiqomah dan berpendirian teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini yaitu ketika kita ingin taubat, maka kita sesali segala hal yang telah kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan dengan penyesalan yang sangat menyesal atas kelakuan yang telah kita lakukan, di mana kita mendapatkan dosa yang begitu banyak. Maka dari itu adanya penyesalan dalam diri kita ketika kita melakukan hal itu. Itu sangat penting anak-anak ibu, karena kalau tidak ada penyesalan dalam diri kita, nanti kita akan berbuat lagi maksiat tersebut. Makanya taubat harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan ada penyesalan dalam hati, dan berpendirian teguh kepada diri kita bahwasanya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang telah kita perbuat tadi. Nah, selanjutnya mengganti kesalahan dengan kebaikan. Ketika kita bertobat kepada Allah, maka janganlah kita sekali-sekali melakukannya kembali, tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menebus kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika seorang hamba meminta taubat kepada Allah, maka Allah akan ditunjuki dia jalan-jalan yang lurus dan tidak akan terjumus lagi kepada kesalahan yang telah diperbuat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hikmah dan keutamaan taubat. Yang pertama yaitu orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti contohnya gini anak-anak ibu. Ada seorang narkoba, dia mabuk-mabukan, pezina, tapi ketika hidayah itu datang, maka diambilnya oleh orang yang selalu berbuat maksiat ini. Dan anak-anak ibu tahu apa? Dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kenapa? Karena dia emang bersungguh-sungguh taubat kepada Allah. Walaupun sekalipun dia itu pernah melakukan maksiat, tapi ketika dia menjadi lebih baik lagi, maka Allah akan janjikan dia yaitu syurganya Allah. Nah, selanjutnya yaitu orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Ketika seseorang telah melakukan taubat, maka dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat, dan segala urusan yang dilakukannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak ibu semuanya, bertobatlah kita ketika kita masih ada di dunia ini, karena waktu kita di dunia ini tidaklah banyak. Jadi ketika anak-anak ibu pernah
berkata kasar kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, pernah menampar, pernah mencuri, pernah melihat hal-hal yang maksiat dengan mata kita, mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar, maka dari itu bertobatlah anak ibu dengan cara taubatan nasuha. Karena ketika kita melakukan tobat, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan ibu, janganlah anak-anak ibu gadaikan cintanya Allah dengan dunia ini, karena ketika kita dicintai oleh Allah, maka dunia ini akan mengikut kepada kita. Tapi ketika kita mencintai dunia, maka dunia ini akan besar bagi kita dan cintanya Allah akan jauh. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya berada di lindungan Allah dan selalu ada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu penjelasan materi kita tentang taubat. Adakah dari anak-anak ibu yang kurang paham atau bagaimana? Ya, itu silakan bertanya tentang. Oh, iya. Tadi teman kita Ipit bertanya, Bu, misalnya kalau saya pernah mencuri, apakah saya akan diampuni, Bu? Insya Allah, ketika kita bertaubat dan bersungguh-sungguh, insya Allah akan Allah ampuni dosa kita. Karena Allah tahu bahwasanya hambanya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi anak-anak ibu semuanya jangan pernah takut untuk bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah selagi kita masih di dunia. Nah, ada yang lain? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, kalau paham, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Pertanyaannya gini, dalam kehidupan sehari-hari ya ibu contohkan. Misalnya seseorang melihat pornografi. Nah, dan ketika dia ingin melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang pertama dilakukannya adalah dengan apa? Ya, Gaby silakan. Ya, betul, dengan cara menyesali perbuatan yang dilakukannya dan melaksanakan sholat taubat. Tuh, 100 untuk Gaby. Tepuk tangan untuk Gaby dulu. Insya Allah anak ibu pada paham semuanya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Apa dalil tentang taubat? Ada yang tahu, tunjuk tangan. Iya, Ulan silakan. Betul, 100 untuk Ulan. Nah, tadi Ulan bilang yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Alhamdulillah anak ibu memperhatikan ibu ya dari awal sampai akhir, sehingga apa yang ibu tanyakan anak-anak ibu tahu semuanya. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu bahwasanya taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan dan berjanji kita tidak akan mengulanginya lagi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan syarat-syaratnya yang pertama yaitu melakukannya dengan secara sungguh-sungguh, menyesali segala yang telah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga hikmahnya yaitu kita akan mendapatkan surganya Allah dan berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk tugas, ibu ingin anak-anak ibu menghafal surat Al-Baqarah ayat 222 yang insya Allah minggu besok ibu akan tagih. Ya, besok ibu akan tagih kepada anak-anak ibu semuanya tentang hafalannya. Semoga anak-anak ibu dapat menghafalnya ya. Baik, mungkin itu aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan berikutnya kita semangat lagi, karena sekarang udah semangat sekali, tapi ibu pengen anak-anak ibu tuh selalu semangat. Bisa?
bila bisa ya. Baik, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.